Rayakan Milad 2, Pasu konsisten melindungi masyarakat. Dari Medan, Sumatera Utara, MSTV melaporkan, Pengurus Besar Perkumpulan Advokat Sumatera Utara, PB Pasu rayakan hari ulang tahun atau Milad 2 Pasu, tahun 2024, bertempat di Gelora Ballroom Hotel Madani Jalan SM Raja, Jalan Amaliun nomor 1 Medan, Sumatera Utara, pada Jumat, tanggal 8 Maret tahun 2024. Kegiatan perayaan Milad 2 Pasu mempersembahkan 3 event yang dikemas sebagai kado spesial kepada publik. Di antaranya, 1. Bedah buku berjudul Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis. Dengan narasumber Dr. Farid Wajdi SHM HUM, penulis buku dan panelis yaitu Arifuddin Mudah Harahap SHM HAM, Kaprodi S3 Huki UIN Sumut, Dr. Azwir Agus SHM HUM, Sekretaris Bani Medan, yang dilaksanakan secara offline. Kedua, Seminar Nasional tentang Peran dan Fungsi MK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Dengan narasumber Dr. Surya Perdana SHM HAM, dosen Pascarasarjana UMSU, Andrian SHMH, dosen Tata Negara FH UMSU, dan keynote speaker Profesor Dr. Saldi Isra SHMPA, Wakil Ketua MKRI, yang dilaksanakan secara offline dan online agar dapat disaksikan oleh masyarakat secara luas. Dan ketiga, tasyakuran berupa gala dinner dan entertainment, sebagai kegiatan malam puncak Milad 2 Pasu mengusung tema, menguatkan eksistensi advokat, melindungi masyarakat. Eka Putra Zakran SHMH atau akrab disapa Epza, Ketua Umum Ketum PB Pasu dalam pidato sambutannya menyatakan, sejatinya Milad 2 Pasu dilaksanakan pada tiap-tiap tanggal 29 Maret. Karena Pasu lahir dan dideklarasikan pada tanggal 29 Maret tahun 2022, di ruang Abu Dhabi lantai 1 Hotel Madani Medan. Akan tetapi karena tanggal 29 Maret tahun 2024 telah berada di pertengahan atau di penghujung bulan suci Ramadan, sehingga kegiatan Gepiar Milad Pasu dimajukan lebih awal dengan harapan agar pada Ramadan 1445 Hijriah ini seluruh anggota Pasu dapat meningkatkan kualitas ibadah, kualitas iman dan takwa, agar pada bulan Syawal nanti dapat menjadi insan yang bertakwa, pupus dan hapus dari dosa layaknya seperti kertas putih tak bernoda atau bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Dari lubuk hati yang dalam mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah membersamai kegiatan Milad 2 Pasu, kami menyadari tanpa dukungan, kehadiran dan partisipasi semuanya Pasu ibarat gurun pasir yang tandus, akan tetapi karena kerjasama dan dukungan dari semuanya, sehingga Pasu menjadi laju dan cemerlang, sebut Epza. Dikatakan Epza, sejatinya Milad 2 Pasu diperingati pada tiap-tiap tanggal 29 Maret. Karena Pasu lahir dan deklarasi, tanggal 29 Maret tahun 2022, di ruangan Abu Dhabi lantai 1 Hotel Madani Medan ini. Akan tetapi khusus perayaan Milad 2 ini sengaja kami majukan lebih awal, agar nanti pada bulan suci Ramadan 1445 Hijriah ini, seluruh anggota Pasu dapat meningkatkan kualitas ibadah, kualitas iman dan takwa agar jadi insan yang bertakwa, sehingga nanti pada bulan Syawal kita kembali pada fitrahnya, layaknya kertas putih tanpa noda atau bayi yang baru lahir dari perut ibunya, pupus dan hapus dari dosa masa lalu. Amin, ungkap Epza. Dikatakan Epza, perayaan Gepiar Milad 2 Pasu mengusung tema, menguatkan eksistensi advokat, melindungi masyarakat, dengan subtema, penguatan peran dan fungsi MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Mengapa tema ini yang kita angkat? Karena Pasu konsisten dalam penguatan eksistensi advokat, konsisten membela masyarakat, khususnya masyarakat marginal, kelompok minoritas atau wong cilik yang benar-benar membutuhkan akses hukum, karena keberadaan setiap warga negara baik di depan hukum dan pemerintahan adalah equal. Asas hukum kita menganut paham itu, equality before the law, persamaan hak dan kedudukan setiap warga negara di depan hukum, tanpa kecuali. Di samping itu kita masih sangat cinta kepada MK sebagai benteng penjaga konstitusi, beber Epza. Dalam sambutannya, terdengar Epza juga ada membacakan beberapa pantun antara lain, air beku kata orang disebut es batu, air mencair tanda tak lagi beku, tadi pagi kita membedah buku, buku dibedah nama Pasu pun melaju. Jalan-jalan ke Bukit Lawang, hutannya lebat indah dipandang mata, nama Pasu terngiang-ngiang, karena Pasu dekat di hati, dekat pula di mata.
Medan Amplas Medan Belawan, banyak kontainer bersusun rapi, malam ini kita tasyakuran, gala dinner menguatkan huas silaturahmi. Imam Rusyadi Pangat SH, Koordinator Pelaksana Teknis Kegiatan Milad 2 Pasu dalam pidato sambutannya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung acara Milad 2 Pasu. Izinkan saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada seluruh tamu undangan. Selamat datang PJ Gubernur, atau yang mewakili, selamat datang Kapolda atau yang mewakili, MUI Sumut, MUI Medan, Bunda kami PDI Siyah Medan, seluruh pimpinan ormas dan organisasi advokat yang berhadir pada puncak milad ini, terima kasih kepada Asok Profesor Dr. Farid Wajdi selaku pembina PASU, Pak Hairul Effendi SEMM, dan Wil Ekstrimatra Sumut, dan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Dan melalui mimbar ini saya mohon maaf bila mana ada kekurangan dalam hal penyambutan atau penjamun kepada Bapak serta Ibu tamu undangan. Selaku koordinator acara saya memohon maaf, khusus kepada Ketua Umum PASU Abagda Eka Putra Zakran SHMH. Saya aturkan ribuan terima kasih, karena terus membimbing dan menggembleng kami, sehingga milad PASU dapat terlaksana dengan lancar sesuai rencana. Tandas Imam, dari Medan Sumatera Utara, Sap Muhardi melaporkan. Ternyata kalau kita mencari solusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bisnis, hukum adat, ya hukum adat itu ternyata menjadi penting untuk kembali tiap hari kita punya atau kita adu-adu, sehingga kemudian tidak semua persoalan kita bawa ke pengadilan, karena ternyata kita punya mutiara terhebat, yaitu menyelesaikan persoalan berdasarkan pendekatan adat atau disebut dengan numpang nama lagi nih, kearifan lokal. Jadi kira-kira lanjut. Lalu mengapa di buku dijelaskan mengapa arbitrasi dan alternatif penyelesaian sengketa. Disebutkan lembaga arbitrasi dan APS. Sebenarnya biasa singkat APS itu arbitrasi dan alternatif penyelesaian sengketa. Memiliki peran dan fungsi yang makin lama. Momennya 2 minggu sebelum 2 minggu sebelum Lebaran, lagi ramai-ramainya mau buka puasa bersama. Jadi banyak konsumen muslim yang meng-cancel tempat. Kenapa? Karena balai itu menyebutkan yang halal itu hanya si anu, dan si anu. Nah itu juga punya dasar hukum. Nanti kalau bagaikan tertarik, kita bahas. Jadi mahal. Oke, kembali kepada permasalahan di dalam buku ini. Yang terbaru itu adalah yang saya lihat arbitrase online. Saya lihat Bang Farid di sini dan kawan-kawan menulis buku arbitrase online. Apa ya? Mewacanakan, melakukan pertimbangan, hanya masih tataran pertimbangan, supaya banyak mempertimbangkan buku Bang Farid, sehingga secara otomatis membuming dan akhirnya membudaya menjadi diperbolehkannya arbitrase online. Gitu kan? Saya ulangi, ini mewacanakan, membumingkan, dan membudayakan untuk membantu kawan-kawan advokat sehingga terlegal lah arbitrase online. Berapa? Karena ya kita memang advokat ini hanya mengambil celah-celah kecil saja. Ada celah kecil masuk, ada lubang semua, kalau bisa masuk, gitu kan? Tapi harapan kita satu, mohon maaf Bang Farid, saya tadi berpikir bahwa di buku ini kritik Bang, di buku ini ada kajian akademik yang endingnya itu merekonstruksi Undang-Undang Nomor 30 tahun 99. Shopee-nya pakai online, tapi kalau misalnya ada masalah, kita belum punya mekanisme penyelesaian secara online. Nah, di buku dibahas. Saya nggak akan jelaskan lagi karena nanti udah janji saya bayarkan uangnya, kan nggak enak, kan nggak jadi di bukunya karena udah tuntas dari penulisnya. Nah, kira-kira gitu ya. Penyelesaian sengketa dilakukan via internet. Nah, nanti mungkin dalam diskusi lebih lanjut mungkin bisa kita simulasikan, atau nanti mungkin Dr. Arifudin mengundang kita untuk berdiskusi bersama sebagai bagian dari inisiatif dari
UKI S3 UIN untuk memberikan kontribusi yang lebih banyak pada konteks bisnis ini. Ini dicontohkan di Kanada, Uni Eropa, yaitu sudah tahun-tahun tenar sudah selesai. Kemudian PSD atau ODR juga dinamakan Internet Dispute Resolution dan seterusnya, beberapa istilah. Lanjut, yang terakhir seperti ini. Oke, ya, ada yang penyelesaian sengketa di Indonesia, ada yang disebut dengan BANI, kita hadirkan sekretarisnya, bukan hanya pakar tapi juga praktisinya. Nah, nanti mungkin kita bisa mendapat gambaran kira-kira buku ini sudah bisa nggak memantulkan sedikit sih nggak banyak, karena kalau banyak nanti nggak bisa ditulis buku yang lain, begitu kan Bang Azur ya. Kita memang percikan-percikannya aja. Lebih lanjut silakan bisa di S3 di UIN, bisa S3 di UNSUR, promo juga. Kemudian beberapa faktor yang melatar belakangi dan seterusnya lah. Ada BANI, ada BAMUI. Dulu, sekarang namanya Basarnas. Itu mungkin para pembicara lainnya akan lebih melengkapi. Dan lanjut. Ini ada perma nomor 1 dan seterusnya. Nanti ada soal mediasi di buku dan seterusnya. Lanjut. Ada soal negosiasi, ada di buku halaman 219-237 dibahas soal itu. Lanjut lagi. Nah, ini ada konsiliasi. Tentuan peraturannya bahwa setelah dari DPR ada angket, mungkin bisa terjadi kan gitu. Tapi harus diuji lagi oleh Mahkamah Konstitusi. Tidak serta-merta DPR bisa melakukan impeachment. Jadi hasil uji dari para Mahkamah Konstitusi itu nanti akan DPR dikembalikan lagi. Jadi memang tahapan-tahapannya lebih panjang kan gitu. Kemudian dalam konteks perselisihan pemilihan, baik dia presiden, baik dia legislatif, baik dia kepala daerah, kan itu. Sebenarnya saat ini Mahkamah Konstitusi sangat akan segera sibuk sekali menanggapi gugatan dari para caleg-caleg. Para caleg-caleg yang merasa dirugikan. Tapi konsepnya bahwa mereka bilang bahwa Mahkamah Konstitusi ini bukan mahkamah kalkulator yang menghitung suara dicuri, suara yang hilang, perbedaan suara itu, maka ada 2% paling tinggi